Halo, perkenalkan nama saya Arjuna Dogo. Jadi sih saya akan menganalisa cara kerja saya untuk time value of money. Itu yang pertama, jika Anda ingin mengakumulasikan 250 dalam 12 tahun, berapa banyak harus Anda setor hari ini dengan tingkat bunga 10%. Itu jadi single cash flow-nya itu dari diketahui 250, terus 12 tahun dan 10% akuntannya. Jadi cara mengertinya sama dengan 200 single cash flow dibagi ke kurung 1 ditambah dengan akun red di tutup kurung pangkat 12. Ini hasilnya untuk hasil yang nomor 1, dan ini untuk nomor 2 itu berapa 200 akan tumbuh dalam 9 tahun jika diinvestasikan hari ini diapun dengan suku bunga tahun dan 9%. Jadi cara mengerjakannya itu sama dengan 270 berbeda dengan tadi. Sekarang kita memakai kali tutup kurung 1 tambah akun red tutup kurung dipangkatkan 9. Jadi hasilnya 586 pas 1,19. Sekian, terima kasih. Baik di sini tentang stock valuation, di mana dividennya. Di sini saya sudah menjawab semuanya untuk mempersingkat kinerja saya. Jadi di mana di sini ada dividennya itu 206 juta. Terus ada rate-nya 10%. Terus zero growth-nya udah pasti 0%. Konstanta growth-nya sudah pasti 7%, dan variable growth-nya 7% sampai dengan 1 tahun sampai dengan 4 tahun ke depannya. Terus juga di sini cara mengerjakan zero growth-nya itu dividen dibagi dengan rate-nya itu baru dapat hasilnya ini. Terus konstanta growth hasilnya itu 737,33 juta. Variable growth-nya itu ini. Terus ada yield-nya di sini memakai 4 tahun, di mana dividennya 206 juta. Untuk yang pertama 220,42 juta, untuk yang kedua 235,85 juta, untuk yang ketiga 252,36 juta, dan untuk yang keempat 270,02 juta. Baru kita sumkan hasilnya semua, baru mendapatkan value-nya 29.432,61. Terus di sini ada dividen ditambah value. Yang untuk 0 ini tetap 0, terus ada 220 untuk tahun pertama, 235 untuk tahun kedua, 252 untuk tahun ketiga, dan 29 juta untuk tahun keempat. Terus ada present value-nya yaitu 2 juta, 38, 194 juta, 189 juta, 20 juta. Baru kita sumkan keseluruhannya, baru mendapatkan hasilnya ini. Ya, gimana di sini untuk PT Mustika Ratu mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan adanya pandemi corona ini pasti mengalami penurunan yang sangat besar. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf. Baik, di sini ada capital budgeting. Terus terang saya tidak mengerti tentang yang ini, tapi saya sudah membuatnya
untuk mempermudah saya memberitahunya. Dimana di sini cost of capitalnya 14%. Untuk project A, cash inflow-nya sama 13.000 dalam 5 tahun. Ini juga sama, cash outflow-nya 5.000. Untuk project B-nya berbeda. Tahun pertama 7.000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 13.000, tahun keempat 14.000, 16.000, tahun kelima 19.000. Outflow-nya juga berbeda, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 11.000. Di sini kita harusnya mencari NPV, IRR, dan ROE. Sama seperti project B juga NPV, IRR, dan ROE. Terus di sini ada net cash flow-nya yaitu 40.000. Terus bawahnya ini di tahun pertama 8.000 sama sampai tahun kelima. Untuk yang project B berbeda, ada 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Terus ada PV of cash flow di ini kosong ya. Terus tahun pertama itu ada 11.403.509. Terus ada 10.000.003,078. Terus ada 8.774.630. Ada 7.697. Ada 6.751. Project B ada 6.140.351. Terus ada 7.694, ada 8.774, ada 9.473, dan ada 9.868. Terus ada kumulatif cash inflow, di mana di sini 0, 0, terus ada 11 juta, 21 juta, ada 30 juta, ada 37 juta, ada 44 juta. Terus ada kumulatif cash inflow. Yang pertama itu ada 6 juta. Untuk project B ada 6 juta, 13 juta, 22 juta, 32 juta, 41 juta. Terus ada PV of cash flow outflows. Di sini ada 40.000, 4 juta, 3 juta, 3 juta, 2 juta, 2 juta, 40. Untuk project B ada 40.000, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 5 juta. Terus ada project B, kumulatif cash outflow-nya 40.000. Terus tahun berikutnya ada 44 juta, 48 juta, 51 juta, 54 juta, 57 juta. Terus ada kumulatif cash outflow yang project B ada 40.000, 42 juta, 46 juta, 51 juta, 56, 62 juta. Terus di sini NPV-nya itu minus 12,535,352. Terus juga 12.535,352. IRR-nya 0%, ROI-nya 22%. Terus ada sini NPV-nya 20 juta, 294,55. Terus di IRR-nya ada minus 8%, ROI-nya minus 33%. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Baik, jadi di sini soal tentang bond valuation, di mana calculate the bond value for 7-year bond with a coupon rate of 5% per year paid semi-annual. The bond has face value of $1.750 with coupon payment $75 per each. Jadi di sini diketahui kupon payment-nya itu 75, terus ada face value-nya $1.750, terus ada kupon rate-nya 5%, terus ada period-nya 7. Karena di sini memakai semi annually, jadi di sini 7 dikali 2 yaitu 14 untuk pembayarannya. Jadi di sini ada 14 dan 14. Terus cara mengerjakannya yaitu
cash flow-nya sama dengan kupon payment F4 enter, terus tinggal ditarik sampai 13. Terus di sini berbeda, yaitu sama dengan face value ditambah dengan kupon payment, yaitu 1825. Terus kita cara mencari VV-nya itu sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah kupon rate-nya 5%, kita F4 tutup kurung dipangkatkan dengan 1. Ya, jadi kita tinggal menariknya sampai habis operasinya. Terus kita cari bond valuation-nya itu dengan menggunakan sum, sama dengan sum buka kurung sampai habis, kita tarik sampai habis, baru dapat hasilnya 1.626.267 dolar. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang financial analysis yang saya buat dengan PT Mustika Ratu Tbk, di mana saya memakai 2 tahun, yaitu 2017 dan 2018. Di sini terdapat current ratio, di mana rumus current ratio itu current asset dibagi current liabilities, maka dapatlah hasilnya jawaban ini. Terus juga ada quick ratio, rumusnya itu current asset kurang inventory dibagi current liabilities, current asset dikurang inventory dibagi liabilities, maka hasilnya dapatlah ini. Begitu juga dengan 2018. Di sini 2017 untuk current ratio mengalami penurunan di 2018. Quick ratio mengalami penurunan 2018. Terus ada inventory turnover, yaitu COGS dibagi dengan inventory, di mana mendapatkan hasilnya ini sama dengan 2018, yaitu COGS dibagi inventory mendapatkan hasilnya ini. Di sini mengalami penurunan untuk inventory turnover. Terus juga ada total asset turnover, rumusnya itu sales dibagi total aset, di mana salesnya 344.678.66 juta dibagi dengan total aset ini 497, baru mendapatkan hasilnya ini, sama seperti 2018, yaitu 300 dibagi 511, baru mendapatkan hasilnya ini. Di sini mengalami kenaikan, di mana di sini mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami utang tersebut. Terus di sini ada gross profit, yaitu gross profit dibagi sales, ini gross profit bagi dengan sales mendapatkan hasilnya ini. Itu juga sama, gross profit bagi sales mendapatkan hasilnya ini, tidak terjadinya apa-apa. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi di sini ada millennial investing. Di sini saya memakai investasi emas. Ya, karena menurut saya investasi emas untuk kalangan seperti saya atau remaja yang lainnya itu sangat bagus. Tapi di sini ada resikonya. Resikonya yang pertama itu ada kehilangan. Karena emas ini merupakan benda. Terus juga ada kenaikan harga lambat, di mana emas ini kita harus berinvestasi dengan waktu yang sangat panjang, bukan singkat. Terus harga fluktuatif. Terus adanya selisih harga beli dan jual. Terus adanya kemudahan melalui aplikasi, di mana di sini adanya modal ringan, bisa dijual kembali, cek harga real time,
bisa di mana saja dan kapan saja. Terus juga ada keuntungannya, mudah dicairkan, dapat menjadi tabungan darurat, harga cenderung stabil, modal terbatas, pilihan tabungan dan kredit. Sekian untuk laporan UAS saya. Mohon maaf dan terima kasih.